Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, melanjuti tindak lanjut dari materi kita listrik dinamis. Di sini Ibu membuat video pembelajaran mengenai hukum Ohm. Adapun bunyi hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial pada ujung-ujung kawat penghantar tersebut, asalkan suhu kawat dijaga konstan. Adapun rumus hukum Ohm itu adalah P sama dengan I dikali R, atau I sama dengan P dibagi R, atau R sama dengan P dibagi I. Apakah itu V? V itu adalah beda potensial atau tegangan dari suatu hambatan. Satuannya adalah volt. Apa itu I? I adalah kuat arus listrik. Satuannya ampere, atau kita lambangkan dengan A, tapi A besar. Apa itu R? R adalah hambatan listrik. Satuannya ohm, kita lambangkan seperti ini. Di sini Ibu membuat satu contoh soal mengenai soal hukum Ohm. Misal, dua buah baterai yang memiliki tegangan 3 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan. Ternyata kuat arus yang mengalir adalah 1/2 ampere. Berapakah nilai hambatan tersebut? Berarti yang ditanya adalah nilai hambatan. Pertama-tama kita buat dulu diketahui. Ya, diket. Tadi dua buah baterai memiliki tegangan 3 volt, berarti volt tegangan tadi adalah V, sehingga V sama dengan 3 volt. Dihubungkan dengan sebuah hambatan, ternyata kuat arus listrik yang mengalir adalah 1/2 ampere, berarti kuat arus listrik. Kuat arus listrik tadi dilambangkan dengan I, sehingga I sama dengan 1/2 ampere, atau bisa kita tulis ke dalam pecahan desimal 0,5 ampere. Selesai diketahui. Sekarang apa yang ditanya? Kita tulis dulu ditanya. Yang ditanya adalah nilai hambatan. Berarti R, hambatan listrik kan R. Berarti ditanya berapa, nilai hambatannya berapa ohm, sehingga R sama dengan titik-titik. Yang ditanya R, kalian pilih rumus di atas. Apa rumus R tadi? R sama dengan P dibagi I, berarti tegangan dibagi dengan kuat arus, sehingga R sama dengan P dibagi I. Jadi tegangan dibagi dengan kuat arus. Oke. Berapa P-nya anak-anak? Oh, P-nya sama dengan 3 volt. Berapa I-nya tadi? 0,5 ampere. Nah, sehingga di sini sudah didapat R sama dengan 3 dibagi 0,5. Bu, susah Bu, 3 dibagi 0,5. Pakai kalkulator biar cepat Bu. Jangan, tapi kita hilangkan komanya. Ingat kata Ibu, caranya hilangkan komanya. Berarti sama-sama dikalikan 10 supaya koma hilang. Caranya ini dikali 10 di atas, di bawah juga kali 10, sehingga 3 kali 10 sama dengan 30. Sedangkan 0,5 dikali 10, komanya hilang menjadi 5. Nah, sekarang sudah gampang kan? 30 dibagi 5, hasilnya adalah 6. Nah, sehingga di sini didapat 6. Satuan hambatan tadi apa? Ohm, sehingga hasilnya 6 ohm. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu hukum Ohm. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan video pembelajaran kita kali ini mengenai rangkaian hambatan listrik. Pada suatu rangkaian listrik, hambatan listrik dipasang biasanya secara seri dan secara paralel, ataupun kedua-duanya digabung, seperti pada lampu dan baterai. Pertama, rangkaian hambatan listrik seri. Pada rangkaian hambatan listrik seri, kuat arusnya bernilai sama, jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Tetapi tegangannya berbeda, sehingga P total itu sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Selanjutnya, rumus mencari hambatan listrik secara seri, yaitu
R total itu ditambah saja dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalaupun ada R4 silakan kalian tambahkan R4 ataupun selanjutnya. Jadi tergantung hambatan yang kita pakai atau kita gunakan. Yang kedua, rangkaian hambatan listrik paralel. Pada rangkaian paralel, tegangan listriknya yang sama, bernilai sama, tetapi kuat arusnya berbeda. Sehingga P total itu sama saja dengan P1, sama saja dengan P2, sama saja dengan P3, maupun sampai P4 maupun P5 tetap sama tegangannya. Tetapi I-nya berbeda, kuat arusnya berbeda. Kuat arus pertama, kuat arus kedua, kuat arus ketiga, sampai kuat arus selanjutnya itu berbeda-beda. Adapun rumus mencari rangkaian hambatan paralel adalah 1 per R total, itu tergantung hambatan yang digunakan. Ini ada 3 hambatan yang digunakan misalnya. Jadi 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kalaupun hambatannya sampai 4 sampai 5 maka tambahkan lagi di sini menjadi 1 per R4. Tambah lagi 1 per R5 dan seterusnya. Tergantung hambatan yang kita pakai. Contoh soal pertama yang Ibu berikan di sini ada suatu gambar. Nah, ini gambar ini adalah gambar rangkaian seri. Di mana pada rangkaian seri ini R1-nya 5 ohm. Ini membacanya ohm ya, Nak ya. Ohm. R2-nya sama dengan 10 ohm, sedangkan R3-nya sama dengan 3 ohm. Yang ditanya hambatan total, sehingga yang ditanya adalah R totalnya. Nah, kita lihat di atas tadi, rumus R total itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Sehingga kalian tambahkan saja R1 ditambah R2 ditambah R3. R1-nya berapa ohm? 5 ohm. R2-nya 10 ohm. Sedangkan R3-nya 3 ohm. Sehingga kalian tambahkan 5 tambah 10 ditambah 3. Hasilnya berapa, Nana? 18. 18. Ya, 18 ohm. Pintar. Nah, ini cara mencari rangkaian seri. Nanti kalau kurang jelas bisa kita tanya jawab pada sesi tanya jawab. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Dimana soal nomor 1 tadi kan mengenai rangkaian seri. Sekarang yang nomor 2 gambar rangkaian paralel. Jadi seperti ini gambar rangkaian paralel. Di mana rangkaian di sini kita pasang 3 resistor, ada R1, R2 dan R3. R1-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm, R2-nya 3 ohm dan R3-nya 6 ohm. Yang ditanya nilai hambatan paralelnya atau nilai total dari hambatan paralel gambar ini. Kita lihat lagi rumusnya. Rumus rangkaian paralel tadi di sini. Ya, pada rumusnya tadi 1 per R total. Jadi 1 per R total. Ingat R total di sini adalah R total paralel ya. Nah, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Lanjut. R total. R1-nya berapa? 2 ohm, jadi 1 per 2, R2-nya 3 ohm, jadi 1 per 3, R3-nya 6 ohm, jadi 1 per 6. Nah, di sini 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6, sehingga penyebutnya belum sama. Jadi tidak bisa kita jumlahkan, karena itu kita harus samakan penyebut dulu antara 2, 3, dan 6. Bagaimana cara mencari persamaan penyebut? Iya, kalian cari dengan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil antara 2, 3, dan 6. Berapa KPK 2, 3, dan 6? Ya, KPK-nya sama dengan 6. Sehingga sekarang kita pakai penyebutnya adalah 6. Kita pakai penyebut di sini 6. Sekarang kita buat pembilangnya. Pembilangnya 6 dibagi 2 di sini. Sama 3. dengan 3. 3 kalikan dengan 1. 3. 6 kalian bagikan dengan 3. Hasilnya 2. 2 tambah 2 kalikan 1. Hasilnya 2. 6 bagikan dengan 6. 1. 1 kalikan dengan 1 di sini. Sama dengan 1. Sekarang kita tulis lagi R total. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan berapa? 6. 6 penyebutnya tetap. Nah, sekarang berapa Bu R totalnya?
kalikan silang. Nah, 6 kalikan dengan R total. Jadi 6 R total. 1 kalikan dengan 6 sama dengan 6. Sehingga R total paralel ya anak ya, karena gambar tadi paralel, itu sama dengan 6 yang di sini, 6 yang angka yang di sini, 6 dibagikan dengan 6 yang di sini. Nah, jadi 6 bagi 6, hasilnya 1. Sehingga pada rangkaian paralel tersebut di atas itu didapatkan hasilnya 1 ohm. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini agak sedikit rumit tapi nggak rumit ya. Tapi ini adalah karena merupakan rangkaian campuran atau kombinasi antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Ini yang dikatakan seri ya anak. Nah, ini yang serinya. Nah, ini ya paralelnya. Wah, digabung Bu soalnya. Iya. Cara pertamanya harus seperti apa? Selesaikan dulu yang paralel, jangan selesaikan dulu yang seri, nggak bisa. Jadi kita yang selesaikan dulu yang paralel. Sehingga kalau paralel tadi rumusnya kan seperti ini, 1 per R total. Nah, jangan 1 per R1 di sini yang dipakai, tapi yang dipakai adalah R2 dengan R3. Kenapa? Karena R2 dengan R3 adalah paralel, sedangkan R1 seri. Jadi seri jangan dulu kita pakai R1. Sehingga rumusnya di sini 1 per R2 ditambah 1 per R3. Gimana? Bu, gimana Bu? Kok R1-nya nggak masuk? Masih ada yang nanya lagi. R1 di sini seri anak-anak. Jadi tidak boleh kita pakai. Jadi paralel ini kita selesaikan dulu. Ya, di mana R2 dengan R3 tadi seri. Nah, sekarang kita buat lagi R total. Ini kita masukin rumusnya. 1 per R2. R2-nya berapa? Oh, 6 ohm, Bu. 1 per 6. R3-nya berapa? 3 Bu. Oh, 1 per 3. Wah, lagi 6 dengan 3, 1 per 6 tambah 1 per 3 nggak bisa Bu dijumlah. Nah, karena itu 6 dengan 3 kita cari KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 3. Berapa KPK-nya? Oh, 6 Bu. 6. Oke, sekarang kayak tadi lagi. 6 bagi 6 berapa? 1 tambah 2 1. 1 tambah 1 kali 1? 1. 6 tambah 3 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kali 1? 2. Nah, sekarang udah bisa kita jumlahkan. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 per 6. Jadi 1 per R total sama dengan 3 per 6. Sekarang gimana Bu nyelesainnya Bu? Kalikan silang. Nah, silang. Jadi 3 kali R total sama dengan 3R total. 1 kali 6 berapa? 6. Sehingga R total itu R total yang paralel ya anak-anak ya. Saya Ibu ulangi lagi di sini R total tapi yang paralel. Jadi di sini yang paralel, nanti kalian bingung kok ini beda gitu ya. Jadi R total paralelnya berapa Bu? Nah, jadi sehingga di sini 6 dibagikan 3. Hasilnya berapa 6 bagi 3? 2. Sehingga hasil R paralelnya 2 ohm. Ingat, R total paralelnya 2 ohm. Nah, sekarang yang dimintakan R campuran, seri dengan R campuran. Berarti R seri ditambah R paralel. Nah, R serinya tadi berapa? R seri di sini. Oh, ini dia Bu, R serinya Bu. Nah, ada Ibu tulis tadi. Berapa? 4 ohm. Oh, ternyata 4 ohm. Berapa R paralelnya di sini? Oh, ternyata 2 ohm. Kita tambahkan dengan yang tadi yang kita cari tadi, 2 ohm. Nah, sekarang 4 tambah 2 berapa? 6 ohm. Berarti gambar ini pada rangkaian campuran di atas ini hasilnya adalah, hambatannya adalah 6 ohm. Gimana anak-anak? Bisa? Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita buka di sesi pertanyaan ya. Ibu akhiri dulu video pembelajaran Ibu kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.